Ini kita bicara soal orang munafik nih jamaah. Nah, saya mau ke Ustadz Maulana. Ustadz, Ya. Afwan Ustadz. Ya. Ini kadang kan kita kalau misalnya diomongin orang gitu ya, kadang Ya. suka pasti tahu nih sebenarnya kita diomongin. Tapi di dalam Islam apakah Rasulullah pernah mengajarkan bagaimana sih caranya supaya kita ini tahu kalau orang-orang di dekat kita ini memiliki muka dua, double face atau munafik nih Ustadz. Mohon penjelasannya ini silakan. Ya. Double face tuh. Double. Izin Habib, izin Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Lillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita karena kita bersyukur diberikan kemuliaan bisa menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat yang terbaik, umat yang diberikan fasilitas yang luar biasa. Yang pertama masuk surga adalah umat Nabi Muhammad. Bahkan siapa yang membaca salawat setelah berkumpul dan akan berpisah, insya Allah terhindar dari dia omongin orang. Jadi kalau kita kumpul-kumpul terus kita mau tinggalkan tempat, baca salawat dulu. Insya Allah tidak akan diomongin orang. Nah kalau berbicara tentang orang yang bermuka dua, memang ada nggak cara mengetahuinya? Ternyata ketahuan, sebenarnya orang tahu kalau ini bermuka dua. Karena lain di mulut, lain di hati. Karena ciri yang seperti ini sebenarnya, makanya ciri-ciri orang yang bersifat munafik. Karena di zaman Rasulullah SAW banyak orang munafik. Ada orang munafik. Tapi kalau sama sekarang orang yang bersifat munafik. Maka orang munafik itu mendatangi kamu dengan muka tertentu, lalu mendatangi dengan muka yang lain. Nauzubillah, ini repot ini. Kalau orang yang sudah jelas orang beriman, udah jelas keberimanannya. Orang kafir udah jelas kekafirannya. Tapi orang munafik, mau kita tidak tahu ini teman atau lawan. Bisa jadi menggunting dalam lipatan, menusuk dari belakang. Nauzubillah summa, nauzubillah. Maka keluarlah dari kebenaran dan tidak mau memberikan kebaikan penyelesaian. Maka orang-orang munafik ini susah untuk diajak berdamai. Di depan dia baik, tapi di belakang dia nusuk lagi. Nah ini yang merepotkan kita. Serbu mundur dia. Kan repot. Bisa begitu, Ustaz. Gimana ulang-ulang, Ustaz? Serbu dia Tapi mundur. mundur Ustaz. Harusnya maju kan ya? Harusnya maju. Kita disuruh maju tapi dia mundur. Ini yang merepotkan ketika di zaman Rasulullah SAW. Merepotkan. Mereka sudah ada di barisan, lalu keluar dari barisan. Bahkan mengajak orang keluar dari barisan. Mempengaruhi. Kalau Anda tidak bisa membantu orang, minimal Anda tidak merepotkan. Ini yang banyak kejadian. Dia tidak nyumbang. Dia tidak apa-apa. Tapi komentarnya lebih banyak. Ya Allah. Curhat nih. Banyak nih kayaknya kayak gitu nih, banyak yang kesindir nih kalau gitu. Dan mohon maaf saya pinjam kata-kata ini, banyak alasan kalau diajak bertabayun dia berusaha untuk, dia sepertinya menunda-nunda untuk kebaikan. Dan mohon maaf saya pinjam kata-kata ini, pelin-pelan dan bersumpah karena merasa tidak dipercaya. Maka ciri-ciri orang yang, maaf saya pinjam kata-kata ini, orang munafik adalah orang yang emosian tinggi. Kita biasa-biasa aja, tapi ya terlalu tinggi, apa namanya? Temperamental, apa? Temperamental. Itu temperamental. Apa Ustaz? Ulangi. Temperamental jamaah ya. Jadi mohon izin, mohon maaf. Mudah-mudahan kita terhindar dari sifat orang Amin, munafik. amin ya robbal alamin. Kalau mungkin orang berkata, kita doakan mudah-mudahan dia bisa kembali. Amin, amin ya robbal alamin. Waduh, Masya Allah, terima kasih Ustadz Maulana.